Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan bahas dengan bahasan yang lebih berbeda lagi. Kalau yang kemarin, eee, teman-teman ada di video yang pertama dan kedua yang sudah saya upload, itu ada bukan hashtag biasa, yang dimana itu penggunaan hashtag itu bukan untuk sembarang macam hashtag gitu ya, akan tetapi digunakan untuk bahasa pemrograman, yaitu kurang lebihnya di penggunaan preprocessor. Kemarin sudah sempat saya bahas sampai dengan beberapa contoh-contoh penggunaannya juga. Nah, sekarang ini kita lanjut lagi deh. Semoga teman-teman yang kemarin sudah lihat video saya semuanya menjadi semakin paham gitu ya, dan semakin mengerti apa sih penggunaan preprocessor yang seperti apa, dan semoga lebih lancar lagi dalam memahami materi, khususnya tentang materi bahasa pemrograman C++. Oke, kali ini saya akan bahas, kita pelajari bareng-bareng ya di sini. Intinya saya akan menjelaskan mengenai operator dan ungkapan. Nah, apa sih operator dan ungkapan itu? Apa yang dimaksud dengan operator? Apa yang dimaksud dengan ungkapan? Operator, ataupun mungkin banyak yang berpikir operator itu semacam kayak provider internet. Oh, operatornya apa? Operator A, B, C. Bukan itu yang dimaksud dalam bahasa pemrograman gitu ya. Kita pelajari lagi yang seperti apa tentang operator. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi tentang operator, kita review dulu sebentar ya, hitung-hitung ini pemanasan gitu ya. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan juga tentang variabel. Sebelum saya masuk ke operator yang lebih jauh, itu saya jelaskan dulu variabel ini semacam preview dulu. Jadi variabel itu merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara atau bersifat dinamis. Jadi sifatnya sementara. Kemudian untuk penulisannya, yang di video kemarin itu sudah sempat saya contohkan sedikit, tapi hanya sedikit saja. Nah, sekarang ini akan lebih saya detailkan. Kalau kita berbicara variabel, itu yang pertama kali itu diawali dengan tipe data. Nah, tipe data yang seperti apa kemarin sudah saya bahas. Tipe data ada data numerik, ada data boolean, ataupun mungkin data karakter gitu ya, string gitu. Nah, ini diawali dengan tipe data terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan nama variabel. Jadi kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, itu kita harus menentukan tipe data terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita tahu variabel tersebut itu fungsinya untuk ngapain, dia bisa menyimpan data apa saja. Jadi bukan sembarang data bisa dimasukkan ke dalam satu wadah atau satu variabel tersebut, itu enggak, tapi lebih ke spesifik. Karena banyaknya data itu nggak beraturan ya, ada banyak banget data macam-macam. Kalau memang kita nggak membatasi, maka semuanya bisa masuk, dan itu nggak akan bisa digunakan itu. Seperti halnya kemarin yang saya ilustrasikan itu dompet itu ya, dompet untuk menyimpan uang, artinya berarti hanya data-data uang yang bisa masuk ke dalam dompet. Walaupun dalam prakteknya kalau teman-teman punya dompet sendiri buat simpen apapun gitu, entah nyimpen buat bon makan atau mungkin bon pulsa dan segala macam itu ya, sering kali terjadi gitu. Tapi sejatinya secara logika namanya dompet itu untuk menyimpan uang, berarti data-data yang bisa masuk ke dalam dompet itu data tentang uang. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan sebuah variabel atau kita ingin memberikan atau membuat sebuah variabel, kita ikuti dengan tipe data terlebih dahulu. Contoh di sini float, kemudian BAC, dan yang bawahnya lagi ini ada integer int, itu kepanjangan dari integer, ZBE. Nah, nama-nama di sini BAC kemudian ZBE ini merupakan nama variabel. Kemudian yang depan ini tipe data float, tipe data integer,
float itu untuk apa, integer itu untuk apa, kemarin sudah saya bahas. Float itu untuk bilangan real atau bilangan yang ada desimal-desimalnya. Kemudian integer itu untuk yang bilangan bulat. Pak, kok namanya B, A, C, ataupun Z, D, E gitu? Kok nggak dikasih nama dengan yang lain? Ya, namanya variabel itu kan kemarin sudah sempat saya bilang, namanya boleh bebas gitu. Jadi ya terserah yang buat gitu. Terus kalau kepikiran lagi, Pak, kemarin katanya kalau pengen bikin variabel itu kasih nama yang sesuai dengan isi datanya itu. Nah, ini di sini hanya sebagai contoh. Jadi kalau untuk yang benernya atau untuk konkretnya atau prakteknya, sebisa mungkin itu teman-teman ilustrasikan bahwa variabel tersebut, nama tersebut itu mengakomodasi data sesuai dengan yang ingin dibuat. Misal data makanan gitu ya, makanan katakanlah di burju gitu kan, ada paket telur, paket tomat, paket VIP katakanlah seperti itu nama-nama makanan gitu ya. Kemudian untuk minuman dikasih nama minuman, jangan untuk menampung data minuman dikasih nama makanan, kemudian menampung makanan dikasih nama minuman, itu jangan. Nah, kalau di sini ini hanya sebagai ilustrasi contoh saja, bisa B, A, C ataupun Z, D, E. Ini isinya apa ya, nanti nggak tahu nih. Yang jelas isi dari sini, dari variabel B, A, C ini dia bertipe bilangan real, kemudian yang di sini itu bertipe bilangan bulat. Tapi kembali lagi, untuk penamaan variabel itu sebisa mungkin kita harus menyesuaikan isi datanya gitu ya. Nah, variabel ini juga dapat diberikan nilai. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ini, dia hanya mendeklarasikan. Tadi seperti saya bilang di sini, untuk mendeklarasikan. Jika kita ingin mendeklarasikan beberapa variabel bertipe sama, maka pendeklarasiannya bisa disingkat atau sebagai berikut di sini. Bisa ditulis dalam satu baris, karena ini masing-masing variabel tipe data yang digunakan sama. Dibatasin dengan koma. Dan di sini deklarasi itu dia hanya mengenalkan. Mengenalkan itu berarti dia hanya istilahnya, kalau teman-teman mau kenalan gitu, katakanlah, bukan kenalan sih, ada teman B datang ke kosan teman C, gue main dong ke kosan lu, oke boleh gitu kan, tapi gue bawa temen gitu. Nah, artinya dia sudah mengenalkan, dia mendeklarasikan, tapi gue bawa temen, deklarasi. Sesampainya di kos, ini kenalin temen gue yang namanya X, katakanlah seperti itu. Bukan X, kalau X itu kayak bilangan matematik gitu ya. Kenalannya ini, sebut saja Mawar gitu. Nah gitu ya, jadi dia mengenalkan dulu. Nah, kalau logikanya nggak dideklarasikan atau nggak dikenalkan, yang teman-teman yang satunya itu yang didatakan itu, dia tahu nggak itu namanya siapa? Kan nggak tahu kan? Kecuali kalau dia nggak kecuali kalau dia tanya itu ya. Kalau dia tanya baru dia jawab. Tapi kalau nggak ditanya kemudian nggak dikenalin, otomatis nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, itu fungsi dari deklarasi. Nah, di sini selain deklarasi, kalau deklarasi itu kan hanya mengenalkan. Di proses sebelumnya di sini itu variabel float A, B, C atau BAC yang tadi ya, kemudian integer Z, A, D atau apa yang barusan itu. Nah, dia hanya proses mengenalkan saja. Berarti, oh ini loh tipe data ini namanya variabel X. Nah, selain itu, variabel ketika kita dalam bikin variabel itu bisa juga diberikan nilainya secara langsung. Perbedaannya apa? Ya berbeda. Kalau yang tadi hanya deklarasi, dia hanya mengenalkan. Ini loh, namanya sebut saja Mawar. Gitu kan. Kemudian kalau yang perbedaannya dengan yang memberikan nilai apa? Memberikan nilai itu mendefinisikan. Jadi mendefinisikan suatu variabel. Nah, biasanya dengan menggunakan simbol operator sama dengan di sini. Jadi simbol operator sama dengan ini bisa berfungsi untuk mendefinisikan sebuah nilai dalam variabel. Misal contoh di sini, integer A sama dengan 4. Berarti nilai dari variabel A ini bertipe integer. Nilainya berapa?
nilainya 4. Ataupun di sini char huruf, nama variabelnya ini huruf, kemudian bertipe char, kemudian isinya apa? A, gitu. Artinya mendefinisikan, berarti dia mau menjelaskan secara detail atau mendefinisikan sebuah nilai bahwa variabel A itu punya nilai 4. Nah, kalau kasus kayak yang punya teman-teman tadi yang saya jelaskan, oh ini si B main ke kos C dengan membawa teman, sebut saja Mawar. Ketika sampai di kos temannya itu, dia sudah dikenalkan, sebut saja Mawar, ini loh namanya Mawar. Dia mengenalkan, berarti proses pendeklarasian. Tapi pemberian nilai nggak ada. Kemudian kalau pemberian nilainya gimana Pak jadinya? Ketika sudah dikenalkan, maka kita ada namanya proses pendefinisian nih. Kalau di dalam bahasa pemrograman ini ada pendefinisian sebuah nilai variabel dengan menggunakan simbol sama dengan. Kalau kasus ke orang yang tadi, sebut saja Mawar. Kemudian ada pendefinisian lagi. Ini namanya Mawar. Rumahnya itu daerah Solo. Kemudian dia kuliah di Solo juga itu. Kebetulan dia main ke Jogja dan dia pergi ke sini. Nah, itu dia menjelaskan secara detail, secara terdefinisi. Nah, itu artinya mendefinisikan. Jadi pemahaman antara deklarasi dengan definisi beda ya. Deklarasi itu dia hanya mengenalkan saja, tapi kalau definisi berarti dia sudah menjelaskan secara detail. Kalau di dalam bahasa pemrograman khususnya tentang variabel ini, berarti definisi dia sudah mendefinisikan nilainya atau memberikan nilai. Kemudian dalam bahasa C++, tanda sama dengan juga dapat digunakan untuk memberikan multiple assignment. Multiple assignment maksudnya apa? Multiple berarti itu lebih dari satu, kemudian assignment itu berarti sebuah penanda atau sebuah tanda bahwa nilai tersebut bisa saja di sini berarti sama. Maksudnya multiple assignment itu sama kayak yang tadi penulisan variabel dengan tipe data. Tipe data float, kemudian nama variabelnya B, A, C. Multiple variabel ditulis dalam satu baris yang sama. Nah, kalau di sini variabel A, variabel B, variabel C ternyata nilainya semua sama. Boleh nggak kalau kita ditulis dalam satu baris seperti yang hanya penulisan variabel tadi? Boleh saja. Karena apa? Karena memang nilainya sama. Pak, kok bisa seperti itu? Ya logikanya gini. Variabel A dia punya nilai 10. Dia pasti punya kemudian variabel B nilainya 10 juga, variabel C nilainya 10 juga. Di antara ketiga variabel dia masing-masing punya persamaan. Persamaannya apa? Misal dengan kata lain, tipe data harus sama ya. Tipe data harus sama, maka ketika isinya sama juga bisa dituliskan secara gabungan seperti ini. Jadi kenapa kok boleh? Karena variabel A punya nilai 10 dan variabel B punya nilai 10 juga. Kalau di dalam logika aritmatik adalah A itu sama dengan nilai B. Maka sah-sah saja jika dikatakan A itu sama dengan B. Kemudian ternyata nilai B itu juga sama dengan nilai C. Jadi dari ketiga-tiganya sama, maka bisa disingkat dengan menuliskan A sama dengan B sama dengan C sama dengan 10. Jadi masing-masing nilai A itu terhubung, nilainya sama dengan nilai B, dan nilai B itu terhubung dengan nilai C bahwa nilainya C itu juga sama, nilainya sebanyak 10. Jadi seperti itu. Kemudian ada namanya variabel global. Kalau yang tadi itu variabel biasa. Nah, sekarang saya tambahin lagi variabel global. Perbedaannya apa? Kalau variabel yang biasa tadi dia hanya mengenal di satu lingkup itu saja. Jadi variabel tersebut digunakan dalam satu baris atau di dalam satu fungsi itu saja. Makanya disebut sebagai variabel lokal. Nah, di sini ada variabel global. Variabel global itu apa? Variabel global itu dapat dikenali oleh semua lingkungan program kita. Kemudian letak pendeklarasian variabel global itu juga berada di luar fungsi utama. Perbedaannya gimana? Anggap aja gini deh. Ada Pak RT, ada
Pak Lurah. Pak RT dia dikenal hanya di lingkungan RT. Berarti dia bersifat lokal. Oh, dia hanya dikenal di lingkungan RT. Ibarat itu sebuah variabel di dalam pemrograman, berarti dia bersifat variabel lokal. Kemudian ada namanya Pak Lurah. Pak Lurah itu dikenal oleh seluruh desa, ataupun mungkin masyarakat satu desa dia kenal namanya Pak Lurah. Maka itu lingkup, dalam kategori lingkup desa yang sebagai Pak Lurah tadi, dia sebagai variabel global. Dia dikenal di dusun A, dusun B, ataupun entah di berapa ratus RT, gabungan dari satu kelurahan itu ada berapa ratus RT gitu. Nah, dia dikenal di semuanya. Nah, seperti itu logikanya. Jadi yang lokal ya bersifat lokal saja, dia hanya dikenal di lingkungan RT, tapi kalau yang global itu di keseluruhan. Berarti sama, di sini juga sama logikanya seperti itu. Jadi variabel lokal itu hanya dikenal di lingkungan lokal saja. Kalau di dalam bahasa C++ ini di lingkungan fungsi itu saja, satu bagian fungsi itu saja. Tapi kalau yang global itu dikenal di keseluruhan fungsi. Nah, sebagai contoh di sini di sini ada integer a sama dengan 1. Ini ditulis di mana? Ditulis di sebelum fungsi utama. Fungsi utama di sini main. Integer a sama dengan maaf, bukan 1 ya, ternyata ini 4. Saya salah lihat ya. Kemudian ketika di dalam fungsi utama dia langsung dipanggil nama fungsinya a, nama fungsinya a, karena ini perintahnya cout, kemudian dipanggil a. Maka ketika dieksekusi hasilnya apa? Hasilnya 4. Berarti nilai a di sini itu bernilai 4. Pak, kok nilainya bisa 4? Ya, karena di sini sudah didefinisikan variabel a itu dia mempunyai nilai sebesar 4. Nah, itu yang global. Global itu artinya di luar. Ini kan ini di dalam fungsi utama. Fungsi utama di sini. Dari main sampai dengan get sini terakhir ditutup. Ini fungsi utama. Kemudian kalau di luarnya ini berarti di luar fungsi utama. Kita lihat strukturnya di sini dia terletak di dalam bukan di dalam, di sebelum fungsi utama. Sebelum fungsi utama berarti dia dikenal di lingkungan luar. Kemudian di dalam fungsi utama di sini dia dikenal di lingkungan fungsi utama. Kalau yang lokal gimana? Yang lokal seperti saya katakan tadi, dia dikenali oleh satu fungsi saja. Ini yang perlu digarisbawahi, itu satu fungsi saja. Artinya apa? Dia tidak dikenal di lingkungan luar. Dia tidak terkenal di luar itu. Dia hanya di lingkungan lokal saja. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, kalau yang tadi perbedaannya dia terletak di atas, di sebelum fungsi utama. Tapi kalau yang ini dia di lingkungan lokal, berarti di lingkungan fungsi utama saja. Pak, itu di sebelumnya ini masih tertulis integer a sama dengan 4. Ingat, ini masih ada komentar. Berarti di sini ini tidak dijalankan. Ini anggap aja ini dihapus. Karena penggunaan komentar itu dia mematikan sebuah instruksi. Artinya ini tidak dibaca sebagai instruksi. Ini fungsi utama main. Kemudian di sini apa? Ada variabel a dengan nilai 4 sama dengan yang tadi. Kemudian di sini dipanggil nama variabelnya. Hasilnya apa? Outputnya sama. Perbedaannya apa? Yang ini bersifat lokal, dia hanya dikenal di dalam satu fungsi utama. Di sini di dalam satu fungsi aja. Tapi kalau yang di sini, yang sebelumnya, dia dikenal di luar fungsi pun dia dikenal. Kok bisa, Pak? Dia disebutkan di luar fungsi, tapi di dalam fungsi utama ini dia paham bahwa A itu siapa. Gitu. Jadi seperti itu. Perbedaannya di situ. Nah, ini sebagai awalan titik dari tadi variabel dari kita penamaan variabel, kemudian pemberian tipe datanya seperti apa, deklarasi dan definisinya seperti apa. Bahkan variabel itu ada dua macam, yang bersifat variabel lokal dan variabel global. Oke, semoga teman-teman semakin memahami pengertian dari variabel tersebut. Tadi ada variabel lokal dan variabel global, kemudian dengan penggunaan penulisan ataupun mungkin struktur penulisan, pendeklarasian dan pendefinisian, semoga masih bisa dimengerti ya.
karena anggap aja ini masih dasar ya, karena memang ini masih dasar. Oke, mungkin pertemuan kali ini biar kita belajarnya enak, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang berikutnya tentang yang lebih dalam lagi. Intinya selalu ikuti terus materi dari saya. Semoga materi ini semakin bermanfaat untuk teman-teman semua, dan selalu semangat untuk belajar. Kalau nggak bisa, jangan malu bertanya, tapi kalau udah bisa, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.